Ibu Dewan Guru SD 2 Sumber Bahagia yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kedua kalinya salam teriring sholawat selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon waktunya sejenak. Kaitannya dengan program calon guru penggerak, kita masih melanjutkan acara pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti acara ini dengan lancar dan tertib. Mohon waktunya Bapak Ibu kurang lebihnya 1 jam, monggo dicermati dan diperhatikan apa yang menjadi program dari calon guru penggerak, yaitu Pak Nabiso. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu minta izin waktunya sejenak untuk mengikuti jalannya acara sosialisasi disiplin positif. Nah, ini berkaitan dengan kita semua, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi bekal untuk kita. Saya rasa itu sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Ibu Murni selaku Kepala BPT SD Negeri 2 Sumber Bahagia, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, tenaga kependidikan, operator dan seluruhnya yang telah sudi berkenan hadir untuk mengikuti acara saya, yaitu rangkaian daripada pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah. Dan mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, mencapai hasil yang maksimal. Sholawat dan salam adalah kita sanjungkan ke hadapan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya Rabbal Alamin. Mohon izin berdiri sejenak Bapak Ibu, saya sambil berdiri. Bapak Ibu, kaitannya dengan rangkaian pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7, di sini saya akan mensosialisasikan disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, mungkin dulu atau mungkin sampai saat ini kita memaknai disiplin itu masih sebatas tentang kita tepat waktu, kita datang tidak terlambat, seperti itu. Mungkin masih sebatas itu. Akan tetapi sebetulnya Bapak Ibu, kaitannya dengan makna disiplin ini sebetulnya luas. Di calon guru penggerak ini kemarin saya baca bahwa makna daripada disiplin itu adalah kita menjalankan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan, yang mana kesepakatan itu adalah sebuah kebenaran yang universal. Jadi kebenaran yang diterima umum dan itu kita laksanakan. Contoh, Bapak Ibu sebagai seorang guru
itu kan di sekolah ada peraturan, ada tata tertib untuk guru, untuk murid. Murid itu mulai belajar katakanlah jam 7.30. Guru datang jam 7.04. Oke. Peserta didik datang jam 7.04. Oke, itu disiplin positif. Jadi nggak ada yang membantah. Baik itu Bu Ika, jam 7.04 karena mulai pembelajaran setengah 8 itu Mas Rio ya jam 7.04 datang ya oke. Benar. Pak Zulkifli datang 7.04 oke. Benar, jadi kebenarannya diterima oleh umum. Jadi kebenarannya universal. Contoh lain. Di dalam kelas, dalam pembelajaran itu kan anak didik kita mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang satu ini cenderung antem, yang satunya cenderung agak usil misalnya. Nah, sebagai seorang guru tentu kita harus mempunyai metode, harus mempunyai cara agar proses pembelajaran yang di kelas kita, yang kelas kita ampuh itu berjalan dengan nyaman, mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, untuk mencapai hasil yang maksimal ini sebagai seorang guru itu harus mempunyai sebuah kesepakatan dengan peserta didiknya. Misal, ketika belajar kita tidak boleh ribut. Nah, tidak boleh ribut ini di dalam kelas tersebut itu adalah sebuah kebenaran yang universal. Artinya guru yang terima itu nggak boleh ribut. Peserta didik yang baik itu yang laki-laki yang perempuan nggak boleh ribut itu sebuah kebenaran yang universal diterima di kelas itu. Itu kaitannya dengan kebenaran universal. Saya buka poin-poinnya begitu. Ya. Di sini saya tampilkan di layar monitor dasar hukum pelaksanaan disiplin positif di sekolah yang ada di Indonesia. BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan untuk pembelajaran yang terjadi. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi pembelajaran di lingkungan yang positif itu akan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang, jadi kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampuh diharapkan berkaitan dengan disiplin positif ini harus mencakup pembelajaran yang interaktif. Saya kira Bapak Ibu interaktif itu tahu. Jadi antara guru dan murid itu saling berhubungan dengan baik. Itu interaktif. Muridnya tanya, gurunya jawab. Gurunya bertanya, muridnya ganti jawab. Seperti itu. Kemudian inspiratif. Inspiratif itu menciptakan ide-ide baru yang nanti dilaksanakan di kelas Bapak Ibu. Metodenya baru, caranya baru sehingga peserta didik ini tidak bosan. Jadi salah satunya metodenya inspiratif, baru, kemudian menyenangkan. Jadi ini sebetulnya di kurikulum Merdeka dengan di kurikulum 13, kemudian di kurikulum sebelumnya 2006 KTSP dan seterusnya itu sebetulnya suasana belajar yang diminta itu ya seperti inilah. Hanya saja sekarang di kurikulum Merdeka itu ada istilah profil belajar Pancasila seperti itu. Ditambah itu aja. Sebetulnya yang namanya kurikulum itu tidak kurikulum diganti Bapak Ibu, tapi disempurnakan, ditambahi mana yang lebih baik karena yang namanya kurikulum itu dinamis menyesuaikan dengan zaman seperti itu. Kemudian yang menantang. Jadi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampuh itu harus menantang. Jadi peserta didik itu tergugah motivasinya ingin tahu, merasa tertantang dengan metode yang Bapak Ibu terapkan seperti itu. Jadi nggak boleh dengan metode yang itu saja.
Itu diharapkan seperti itu. Kemudian yang E, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, aktif ini kaitannya masih dengan interaktif tadi, ada kaitannya. Kemudian yang F, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Bapak Ibu, peserta didik kita itu mempunyai, kalau di CGP, kalau guru penggerak itu ada istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita dulu sebagai orang tua terlahir itu dalam kondisi mungkin nggak seperti semaju sekarang. Contohnya dulu berangkat sekolah itu hanya bersepeda. Di zaman sekarang yang saya katakan mungkin anak SMP lah, seperti itu. Zaman dulu waktu kita masih sekolah mungkin jalan kaki, ketika berangkat sekolah naik sepeda itu sudah biasa. Akan tetapi zaman sekarang itu sudah pakai motor. Jadi zamannya berbeda, anaknya berbeda. Jadi penyelesaiannya harus berbeda. Dulu kita jalan kaki is oke. Sekarang kita pakai motor. Kemudian kaitannya dengan visi pendidikan. Jadi visi itu harus dinamis. Metode juga harus dinamis sesuai dengan peserta didik. Makanya Bapak Ibu, kaitannya dengan proses pembelajaran sebetulnya normalnya yang namanya perangkat, katakanlah RPP Mas Rian. RPP itu sebetulnya dari tahun ke tahun itu berbeda. Karena apa? Yang diajar aja berbeda. Pasti metodenya berbeda. Kalau sekarang murid jenengan ada misalnya Afrika. Oh, Afrika karakternya seperti ini. Jadi RPP-nya harus seperti ini. Besok ganti anak lagi, nggak mungkin kan pakai RPP yang sama, seharusnya seperti itu. Karena metodenya beda, anaknya beda, karakternya berbeda, seharusnya normalnya perangkatnya berbeda. Mudah-mudahan Bapak Ibu kedepannya nanti perangkatnya selalu kan nggak kayak gitu aja, gitu ya. Lanjut. Ya, ini yang tadi. Yang nomor 1 sudah disiplin positif. Jadi saya ulas singkat karena disiplin itu ternyata artinya maknanya luas. Jadi menjalankan, melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak hanya terkhusus dengan waktu. Jadi peraturan kita laksanakan itu juga disiplin. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Saya tanya kepada salah satu guru, coba Mas Umar, jenengan jadi dulu di sini berangkat ke sekolah ini motivasinya takut dengan kepala sekolah atau karena ingin dapat bayar atau memang karena dalam diri jenengan ingin ulang supaya anak didik jenengan tidak. Coba Mas Umar, motivasinya kita interaktif aja, bebas. Saya jawab. Motivasi untuk saya belajar di SD Negeri 2 sebelum kita jadi adalah bermanfaat. Mohon maaf, ibu kepala sekolah bukan berarti saya harus takut sama ibu kepala sekolah, tidak. Karena sebagai pengajar itu kalau kita takut sama atasan, otomatis itu nanti sudah tidak akan berdampak positif. Jadi manfaat dari kita ujian yang mengajar di SD 2 seperti ini adalah bermanfaat, bisa menyalurkan apa dari ilmu baik sedikit maupun banyak apa yang kita ketahui, bakat-bakat kita positif, sehingga kita berguna bagi bangsa ini. Yang kedua kalinya juga tidak munafik, ya mungkin nanti ekonomi yang bagus ya. Jadi siapa tahu juga perekonomian juga akan baik. Nanti juga hal-hal yang positif juga
hidup yang positif juga akan mengikuti. Kalau untuk dinilai itu saat ini untuk dinilai dengan nominal angka ya mungkin kurang pas ya. Karena dibanding kerja di luar itu tidak sesuai. Jadi inti dari poin saya mengajar di SMP 2 ini bermanfaat baik usaha dan bangsa untuk lingkungan sekitar. Terima kasih Pak Bisa. Ya, terima kasih atas pengalaman jawabannya kaitan tentang motivasi. Saya tanya pada Bapak Ibu guru yang lain. Ada kasus seperti ini. Ada 2 PTK Pak Rian dan yang lain. Yang satu ini rajin, yang satu enggak rajin. Gajinya sama. Terus yang rajin ini dalam benaknya nggak ada punya pikiran, nggak ada pikiran bahwa kayak rajin, kayak nggak rajin, aku rajin, gajinya bodoh. Seperti itu ya. Dan kalau sebagai seorang guru yang punya disiplin positif itu nggak ngaruh seperti Mas Umar tadi. Kayak rajin, kayak enggak, gajinya bodoh terserah. Yang jelas intinya saya ngajar dengan baik agar peserta didik saya itu pintar. Seperti itu ya, itu sudah namanya disiplin positif. Jadi secara garis besar bahwa disiplin positif itu adalah disiplin yang merupakan hadir karena kesadaran dari dalam diri. Itu disiplin positif. Jadi bukan karena iming-iming 500.000 per bulan Mas ya. Itu ya, Bapak Ibu guru yang lain mungkin seperti itu. Jadi murni kesadaran dalam diri saya untuk ngajar. Mudah-mudahan dengan ngajar itu dari 20 peserta didik yang saya nasihati satu saja yang nurut dengan nasihat Bapak Ibu itu Bapak Ibu ke surga. Ini hadisnya sangat kuat sekali. Jadi misalnya Bu Erina, kebetulan beliau mengajar di kelas rendah. Kemudian dia menasihati salah satu peserta didiknya dari yang 20 ini. Gue naik sore ngaji, sholat asar, kemudian sholat maghrib satu waktu dengan ditinggalkan. Dari 20 putra putri Bapak Ibu di kelas dengan satu itu, satu saja, nggak usah 5, nggak usah 20 manut semua, satu saja itu ladang surga buat ibu. Seperti itu ya Bika ya. Betul. Seperti itu ya Pak Haji ya. Jadi sebagai seorang guru tunjukkan keikhlasan kita menuntun peserta didik kita agar menjadi nanti generasi-generasi yang bisa menjadi tulahan sumber kita. Kita tahu bahwa salah satu yang dibawa meninggal dunia itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ibu tadi menasihati anak ibu untuk ngaji itu ilmu yang bermanfaat. Jenengan melaksanakan itu, menasihati itu, anak melaksanakan, jenengan sudah tiada, amalnya halis. Itu enaknya guru seperti itu. Ya seperti itu ya. Oke, silakan Ibu. Alhamdulillah. Begini tentang keikhlasan dan tanggung jawab dan disiplin tadi, menurut saya kalau bisa tambahkan, semua tergantung dengan niat keikhlasan kita, ya, dengan niat dan keikhlasan kita. Finansial itu memang penting, sangat nomor 1. Tanpa ada finansial kita tidak bisa misalnya ini. Koyo sing paling atas sebenarnya di sini. Haji Kemat tanpa biaya sudah bisa sampai ke sekolahan. Pak Wahyu mungkin yang paling jauh tanpa finansial pokoknya aku dari SD 8 sampai sini. Kalau nggak bisa, nggak ada uang untuk gurunya, mungkin dia nggak akan bisa sampai sini. Nah itu finansial itu lebih penting, tapi keikhlasan, ya rasa ikhlas kita, niat kita itu yang paling nomor 1. Kalau insya Allah kalau kita sudah punya niat dan ikhlas, Allah akan membalasnya dengan setimpal-timpal pahala. Pahala itu dari mana saja, ya. Kita diberi kemudahan, lulus PPD kayak Bu Ika, itu sudah merupakan merupakan pahala dari Allah.
dari Allah. Beliau memang disiplin, tapi kalau nggak ikhlas itu mungkin ya orang lulus. Nah seperti itu banyak yang itu yang seperti itu ya. Terima kasih Pak, tambahannya cukup. Terima kasih Bu Kepala Sekolah yang telah memberikan tambahan luar biasa sekali. Jadi sebagai seorang guru itu keikhlasan itu penting. Jadi tidak ada istilahnya iri dengan teman yang ada yang rajin, ada yang enggak. Karena keikhlasan kita itu tadi Bu. Jadi hadir dari dalam diri. Arek kocok yang makan, yo terserah masa bodoh. Jadi itu yang dinamakan disiplin positif. Intinya seperti itu, garis besarnya seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, itu yang menarik tadi. Satu anak didik aja saja di kelas kita, atau kan ada 20 ya. Kita nasihati, manut dengan nasihat kita, sedangkan itu baik, nasihatnya baik, positif, dan manut dan dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Misal tadi sholat 5 waktu, kemudian anaknya manut, kita sudah tiada, bahkan dia nanti menular, nasihatnya menular, kita masih dapat bagian. Itu enaknya dulu. Mudah-mudahan seperti itu, karena itu jadinya Nabi seperti itu. Oke. Mungkin ada tambahan lain, Pak Haji. Ibu Sananda selaku guru. Mungkin yang lain juga yang kaitannya dengan disiplin positif. Atau pas kata juga kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada Bapak Ibu guru semua, saya akan menyampaikan apa yang selama ini mungkin yang jadi apa motivasi saya untuk mengajar itu, bahwasanya kita semua ini adalah seorang pemimpin, dan pemimpin itu kelak tetap akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kita misalnya ngajar satu kelas 20 anak, jadi anak 20 itu pimpinannya kita. Jadi apa yang kita lakukan untuk mereka kelak akan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi kalau kita dimintai pertanggungjawabannya mesti apa ya, maksimal, usaha kita itu maksimal. Oh ya, besok saya misalnya itu akan ditanya kemarin kemana kok beberapa segala ini, saya rewang gitu kan. Mungkin seperti itu, kadang-kadang seperti itu, bahwasanya memang itu ibadah kita dengan manusia lain, tapi kalau segi kewajiban tetap kita wajib ngajar, karena kita dari ngajar itu kita diberi upah, gaji, dan semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. Gak ada satu hal pun yang akan luput dari pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Semuanya akan dihisab. Terima kasih. Tambahannya dari Bunda luar biasa sekali. Memang betul, sebagai seorang guru itu adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran artinya setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Muridmu biar kaya ngopo, atau jadi kaya nanti akan ditanyakan. Seperti itu ya Bunda. Kemudian kalau muridnya bagus, kita dapat bagiannya. Kalau muridnya nggak bagus, mudah-mudahan nggak dapat bagiannya. Sebentar, ini ada video yang sebetulnya luar biasa, dulu dibuat oleh kalau nggak salah Bu Rahma ya. Ini waktu peringatan kalau nggak salah 1 Muharram, kemudian santunan anak yatim. Saya videokan, saya simpan, dan saya simpan di PowerPoint ini. Saya minta tolong. Pasti ingat ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu pelaksanaan disiplin positif yang tentunya mengarah ke unsur profil pelajar Pancasila. Yaitu apa? Patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya itu. Kreatif juga masuk di situ.
Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa melaksanakan hal tersebut. Rutin ya. Lanjut. Tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sekalian, peserta didik kita itu melakukan sebuah tindakan mulai koyomopo itu berdasarkan dari kelima unsur ini. Unsur yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah kekuasaan. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ada salah satu peserta didik jarang berangkat sekolah, ya kan? Jarang berangkat sekolah. Dari kelima unsur itu, kata jawab itu. Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Saya ambil contoh Pak Dian Rangga, jarang berangkat waktu itu. Mudah-mudahan sekarang aktif. Ya. Ini dari kelima tindakan murid tersebut nggak pernah berangkat sekolah itu kira-kira motivasinya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Apa? Kesenangan, kurang kasih sayang. Kesenangan ya. Jadi dia nggak senang sekolah, jadi senangnya bebas seperti itu. Itu ya. Mungkin ada unsur yang lain, mungkin ada unsur yang lain. Kesenangan, kebebasan itu ya. Dia ingin bebas, tidak terikat. Jadi kebutuhan dasarnya untuk memenuhi dia nggak berangkat sekolah itu untuk kebebasan. Senang, pokoknya nggak sekolah senang. Padahal nanti senang. Contoh yang lain. Lupa. Iya. Contohnya seperti ini. Kita menjelaskan di depan kelas Bapak Ibu. Sudah berbusa-busa mulutnya. Ada anak yang enggak memperhatikan apa yang sudah kita sampaikan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini kira-kira peserta didik ini untuk memenuhi kebutuhan apa? Diajar sama gurunya di depan kelas, dia ribut sendiri di belakang. Kira-kira dia sedang memenuhi kebutuhan dasar apa? Apa dari perhatian dan kasih sayang apa? Untuk bertahan hidup saya kira bukan. Apa kira-kira? Ada yang bisa memberikan pendapat? Tawahnya silakan. Anak ribut di belakang waktu dijelaskan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, kira-kira peserta didik itu sudah memenuhi kebutuhan yang mana itu? Apa memang karena kurang kasih sayang atau apa pengen perhatian? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya nggak kelihatan Pak. Ini nomor 1 itu apa Pak? Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Yang Pak Nabisa tadi tanyakan masalah di belakang ribut. Oke, terima kasih. Itu apa solusinya gitu Pak ya? Yang motivasinya kok karena oke. Yang jelas kalau di sini kalau menurut saya Pak ya itu tergantung dari kelasnya masing-masing. Mungkin kalau untuk anak kelas 1 itu kan masih usianya bermain, ya masih usianya bermain, mungkin masih ingin bebas, masih ingin menikmati bermain dengan teman-temannya, jadi kurang fokus sama guru di depannya. Mungkin itu yang dirasakan sama anak itu usia kecil. Terus untuk yang usia besar, mungkin itu terutama masih masalah anak yang kurang kasih sayang. Jadi di usia seperti itu perlu bimbingan kasih sayang dari seorang guru kepada siswa yang ada di belakang itu. Jadi kalau ada anak yang ribut, kita kasih pengertian, kasih motivasi kalau emang benar-benar
Guru di depan itu benar-benar perlu dihargai dan kita perlu dengarkan apa yang diberikan oleh guru tersebut. Oke, mungkin teman-teman bisa saya sampaikan dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahan pendapatnya Pak Wahyu. Mungkin Pak Wahyu mengatakan itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi ketika peserta didik kita ada di dalam kelas, ada yang ribut. Itu ada juga yang seperti ini. Ternyata peserta didik itu ribut karena memang dia sudah tahu aku ngerti. Aku sudah tahu seperti itu. Jadi dia masih ribut. Jadi senang ribut dia, pengen bebas. Ditanya ya tahu. Ada yang seperti itu ya. Mungkin ada pendapat lain berbeda ya. Ketika anak didik jenengan diajar di depan kelas, malah ribut. Kira-kira dari kelima kebutuhan dasarnya, dia lagi menurut kebutuhan dasar yang mana? Apa pengennya senang tok, apa pengen bebas, atau sebetulnya pengen perhatian dan kasih sayang? Berdasarkan pengalaman itu, silakan. Terima kasih waktunya Bapak Mujifo. Menurut pengalaman saya, yang pernah saya rasakan di kelas, bahwasanya untuk peserta didik itu ada beberapa faktor sehingga dia kadang-kadang ribut di kelas. Contohnya sendiri ketika di kelas saya mempunyai seorang siswa, dan di situ ketika kita mengajar, dia memang kurang memperhatikan. Kadang-kadang kalau kita tutup pintunya dia ngomong keluar. Intinya dia di situ mencari kebebasan dan kesenangan. Terus kadang-kadang juga ada yang minta perhatian, ya. Karena mungkin dia karena ribut. Kadang-kadang kan kalau anak-anak di kelas kecil itu kan karena anaknya banyak satu. Kadang-kadang gurunya ngurusi anak yang A, satu anak yang B, manggil-manggil kita kurang dengar sehingga dia ribut, itu juga. Terus yang sempat jadi perhatian untuk saya yaitu satu anak yang intinya dalam dirinya ingin mendapat kebebasan tersebut. Saya sempat terngiang-ngiang oleh bahasa dia bahwasanya, Bu, enak kelas saya kok belajar kayak enek TV ini. Itu. Iya, kok bagus Bu ya, kok ada TV-nya gitu. Nah, anak tersebut yang bicara seperti itu. Terus kadang-kadang saya juga mikir, mungkin sebagai seorang guru, ketika kita mengajar itu dalam setiap harinya, kalau bisa metode atau strategi atau cara yang kita lakukan ketika mengajar itu seyogyanya, sebaiknya itu berubah, ya, bervariasi tergantung dari kelas yang kita ajar dan tergantung dari materi yang akan kita ajarkan. Nah, dari kelas yang kita ajar kita sesuaikan dengan siswanya. Kebetulan kalau kelas saya itu adalah siswa yang aktif, suka ribut. Kalau suruh diam memang agak susah. Jadi dari situ saya sempat berpikir bahwasanya kalau saya hanya mengajar dengan cara mencatat atau menulis catatan di papan tulis, menjelaskan itu sepertinya itu tidak efektif. Jadi kadang-kadang sebagai seorang guru kita harus pandai atau menemukan beberapa metode. Contohnya kita membuat sebuah permainan atau game. Terus kita bisa menggunakan media. Yang intinya dari semua itu kita gunakan agar siswa itu fokus terhadap materi yang kita ajarkan. Nah, terus untuk itu untuk semua itu memang butuh butuh tahap, butuh proses, ya. Jadi perlahan-lahan saya juga dalam diri saya juga belajar pelan-pelan. Terus mohon maaf Ibu Kepala Sekolah, boleh saya minta sesuatu dari untuk kelas saya? Intinya saya hanya ingin tolongkan listrik itu saja. Iya. Kebetulan saya punya satu siswa. Dari Pak Kadiso mungkin tahu. Kalau dia main ke kelasnya Pak Kadiso, dia seneng Bu kok kelasnya api TV
video atau berupa apa ya musik terus ada alatnya dia suka, tapi kalau udah ada seperti itu dia keluar main kemana kita harus nyari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pendapat ataupun tanggapan dari Bu Vina. Selain dia menceritakan apa yang dia alami beliau di dalam kelas, ya, ternyata memang benar seperti itu Bu. Jadi metode dalam mengajar, itu metode belajar, itu metode mengajar itu harus bervariasi sesuai dengan konteks yang diajarkan, karakter peserta didik itu seperti apa. Kalau misalnya siapa namanya yang sering keluar kan? Ganda ya? Nanda bisa saja terjadi seperti ini. Dia sebetulnya bisa, hanya saja dia tidak tulis menulis. Mungkin kinestetik dia. Jadi kecerdasan kinestetik. Contoh yang lain, Ibnu, saya lagi sibuk Ibnu. Ibnu mungkin dia kecerdasan verbalnya kurang, akan tetapi dia punya kecerdasan yang lain. Rangga Mas Umar, Mbak Marian. Rangga mungkin kecerdasan intelektualnya kurang, tapi dia punya kecerdasan olahraga. Karena memang kecerdasan itu banyak, Bapak Ibu ya. Banyak atlet-atlet kita itu sebetulnya sekolahnya nggak pintar-pintar amat, tapi dia sukses. Artinya kecerdasan itu bermacam-macam yang bisa mendukung kesuksesan dia. Seperti itu. Jadi kecerdasan itu banyak. Menurut para ahli banyak. Dan mana kecerdasan ini yang kita pupuk, itulah yang akan menopang dia hidupnya di masa yang akan datang. Mungkin ada tambahan yang lain? Sekarang tadi mungkin pengalaman di kelas waktu mengajar. Berdasarkan pengalaman saya itu memang kalau saya perhatikan itu memang perlu kasih sayang, terutama kasih sayang kepada yang dewasa. Karena dengan adanya kita sering mendekati dia akan lebih senang untuk mengikuti pelajaran. Tapi kalau dia sudah lepas dari itu, biasanya kan juga kantor lalu bergerak tidak lagi atau dia bermain. Kemudian ada juga yang dalam mengikuti pelajaran itu kayaknya kurang nyambung. Karena apa? Mungkin dari kelas bawahnya tadinya yang biasa mengikuti pelajarannya, jadi kita lanjutkan kelas yang berikutnya itu juga nggak akan ikut menyambung. Jadi dia malah kayaknya dia sering main, tidur dan sebagainya. Nah, jadi kalau menurut saya itu memang ada kasih sayang, ada yang kurang nyambung dalam kelas dari bawah itu. Kalau dari bawah itu nyambung, dia paling senang terus. Jadi pelajaran apa yang disampaikan itu pasti senang terus dia akan mengikuti. Tapi sebaliknya, kalau dia dari kelas bawahnya itu sudah enggak. Contoh dari matematika aja Pak. Kalau matematika kalau kan ampun belajar matematika itu. Karena mungkin nggak nyambung. Tapi kalau udah nyambung, alhamdulillah kenapa? Menurut saya itu. Jadi untuk kesimpulan saya bahwa anak yang itu memang berkasih sayang untuk dikasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Zulkarnain yang telah memberikan tanggapannya. Jadi Bapak Ibu ini pengalamannya berbeda-beda dan cara memecahkan masalahnya di dalam kelasnya juga berbeda-beda. Dan tadi Ibu Kepala Sekolah Bu Vina pesan colokan listrik. Mudah-mudahan sudah direalisasikan. Colokan listrik mah murah ya. Yang penting instalasinya lancar. Memang di kelas yang lokal situ, lokal kita kelas
2A, 2B dan 3 itu kadang instalasi listriknya nggak enon, putus-putus kadang. Sebenarnya di pondokan perpustakaan sana kadang-kadang kalau ada arus listrik waktu itu sampai ada percikan apinya. Mudah-mudahan segera kita bisa atasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, saya punya video, tolong ditonton. Setiap guru itu di dalam kelas pasti pernah mempunyai masalah atau mungkin ada anak yang melanggar tata tertib. Itu ya, kasus seorang anak melanggar peraturan atau melanggar tata tertib. Setiap guru pasti mempunyai cara memecahkan masalahnya berbeda-beda. Opot ini, opot diancam-ancam seperti itu, atau dikasih kesadaran, nasihat baru nanti supaya nggak melanggar ulangi lagi seperti itu. Ya ada kasus ya, anak memakai sepeda temannya tanpa izin seperti itu ya, di jam istirahat. Kira-kira Bapak Ibu nanti kalau ada anak yang seperti itu pemecahannya seperti apa? Apa langsung dijewel, tempeleng, atau dinasihati dulu, atau diancam-ancam supaya nggak ulang? Nah ini anak yang sepedanya dipakai nangis, takutnya rusak, dimarah sama orang tuanya, takutnya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi nangisnya itu nangis karena takut sama ibu, bapaknya yang di rumah. Bapak sepedanya pinjamkan tani oleh, padahal karena memang dipinjam nggak ngomong seperti itu. Itu pernah terjadi. Dan kira-kira Bapak Ibu kalau punya peserta didik, punya anak didik yang seperti itu, pemecahannya seperti apa? Jadi putra putri Bapak Ibu di kelas itu pakai sepeda temannya tanpa ngomong, yang punya nangis. Nangisnya ini takut karena nanti dimarah sama orang tuanya, sepedanya rusak. Padahal nggak dipinjamkan itu, yang pinjam aja yang nggak ngomong. Kalau tahu pinjam, ya nggak pasti nggak boleh seperti itu. Nah kira-kira Bapak Ibu kalau ada masalah seperti ini pemecahannya seperti apa? Apa langsung dimarah-marah, diancam-ancam supaya nggak ulangi lagi, apa gimana? Nah ini ada metode untuk pemecahan masalah seperti ini. Jadi namanya penerapan restitusi kontrol. Sebagai seorang guru kita pasti mempunyai kemampuan untuk memantau peserta didik di kelas kita. Nah kalau saya dalam kasus satu itu pasti dinasihati dulu. Kira-kira kalau kamu punya sepeda dipakai seperti itu, untuk jemping-jemping, rusak, nggak boleh apa enggak? Jadi keyakinan kelasnya. Jadi tidak boleh meminjam sepeda milik orang lain, apapun itu, tidak hanya sepeda tanpa izin. Kalau sudah pinjam nggak diizinkan ya nggak boleh maksa seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu saya minta memberikan contoh yang pernah dialaminya di kelas. Kira-kira kalau ada masalah peserta didik, pemecahannya seperti apa? Oh, peserta didik saya itu sudah berangkat, pemecahannya seperti apa? Dipanggil orang tuanya apa-apa. Nanti siap ya Pak Febri ya, contoh kasus di kelas mungkin seperti apa, terus penyelesaian dengan seperti apa, posisi kontrolnya seperti apa, dimarahi, apa dinasihati dulu, seperti itu. Oke, langsung ke Pak, pendapat dari Pak Febri, pengalaman di kelasnya mungkin pernah mengalami peserta didik yang mungkin melanggar peraturan, tidak sesuai dengan tata tertib, terus penyelesaian Bapak bagaimana? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahasiswa atas kesempatan. Ini tentang pengalaman pelajaran mungkin yang terjadi pada situasi kita. Ini terjadi anak itu berantem. Nah itu berantem. Tuhan itu waktu jam istirahat. Nah, sampai salah satunya ada yang menangis. Nah, mungkin yang pertama kita lakukan, nah kita tanyakan kronologisnya kenapa. Nah, nanti kan salah satunya orang bercerita, nah, ini yang si A dia berpendapat bahwa ini yang mulai dia Pak, kamu menggoda saya Pak, mengganggu saya Pak. Terus yang satunya ya cuma kan gitu Pak, istilahnya temannya yang diganggu itu terlalu sensitif ya, dia terlalu temperamen. Nah ini yang solusi yang kita berikan. Yang pertama kita yang mungkin memberikan nasihat kepada mereka berdua. Terus kita memberikan gambaran kepada mereka masing-masing bahwa kamu harus tahu watak dan perilaku dari teman kamu itu. Mungkin ada yang terlalu sensitif, jadi kamu harus pilih-pilih teman yang kira-kira kamu ajak bercanda. Kira-kira dia itu bisa menerima apa enggak? Nah itu kita berikan pada yang awalnya yang mudah mengganggu itu. Terus yang kepada yang diganggu itu juga harus kita berikan kesadaran bahwa dalam pergaulan itu kita harus bisa menerima apa mungkin dari teman kita yang sebenarnya mereka itu bercanda, tapi kita terlalu menganggap itu terlalu serius sehingga timbul pertengkaran. Itu nasihat kita ya. Nah, terus selanjutnya mereka kita ajak berdamai, antara mereka berdamai saling memaafkan. Terus begitu juga dengan teman-temannya di kelas itu kita berikan nasihat yang seperti itu. Terus untuk itu dijadikan pengalaman untuk hari-hari berikutnya, jangan sampai terulang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Masal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Febrian yang memberikan pengalamannya. Saya kira pengalaman Pak Febri ini mungkin pernah dialami dengan oleh rekan yang lain ya. Anaknya berkelahi waktu jam istirahat. Yang satunya memang mudah tersinggung. Nah, sebagai seorang guru kita pasti mempunyai metode untuk menyelesaikan anak yang berkelahi ini. Yang jelas yang pertama itu namanya tadi Pak Febri sudah melaksanakan kalau di calon guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak itu namanya segitiga restitusi. Jadi ada masalahnya di apa itu kalau bahasa kerennya itu dijelaskan, jelasnya apa, kronologinya seperti apa. Setelah kronologinya jelas, itu siapa saja kronologinya yang terkait dengan berkelahi itu siapa. Setelah itu masalahnya apa yang mendasari kok terjadi kronologi seperti ini. Dasarnya apa? Apa rebutan mainan ataupun apa rebutan buku dan seterusnya. Kemudian setelah itu jelas, itu baru penyelesaian, gitu ya. Jadi itu sudah masuk Pak Febri, terima kasih itu merupakan sebuah gambaran segitiga restitusi. Jadi ketika ada masalah di kronologinya dilari dulu akar masalahnya apa. Setelah akarnya jelas, baru anaknya dipanggil. Setelah anaknya dipanggil, oh penjelasannya ini. Guru harus
punya metode kemampuan seperti itu untuk menyelesaikan masalah. Dan tidak hanya ketika anak berkelahi, ketika anak misalnya kurang mampu menerima pelajaran, guru harus pandai tahu metodenya. Oh, dia ini ternyata harus ketika nggak mudeng ini harusnya nyatet, karena kalau nyatet ininya nyatet, akhirnya nyatet ubah jadi kelingan, mungkin harus nyatet seperti itu. Oh, dia kalau menjelaskan tentang kalor mungkin harus bawa termos seperti itu tadi, ya. Memang betul seperti itu, ya. Dalam 5 posisi kontrol segitiga restitusi, seperti misalnya menangani sebuah kasus, sebagai guru itu bisa menghukum. Misalnya tadi ada anak berkelahi, Pak Febri ya, ada 2 anak berkelahi. Masalahnya dia punya versi alasan sendiri-sendiri. Aku lebih ganggu ngono, soalnya sopo ganggu, soalnya sopo gampang tersinggung dan seterusnya. Jenengan sebagai seorang guru, kalau jenengan posisinya sebagai penghukum, mungkin langsung dijual, berarti digarnale. Tapi ini akar masalahnya nggak selesai, gitu ya. Akar masalahnya nggak selesai. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum itu kurang pas. Misalnya ada anak ribut, garnale, pulang nih. Ini nggak menyelesaikan masalahnya. Kenapa ribut gitu harusnya kan? Rebutan nganu kok hapus dan seterusnya, itu harus diselesaikan. Sebagai seorang guru harus seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Misal, ketika ada anak berkelahi, sambil contoh masih kasusnya Pak Febri, 2 anak berkelahi. Seorang guru dari verbal, mungkin dari bahasa dinasihati. Di sini ada contoh kata-kata. Pak Guru sangat kecewa sekali dengan kalian berdua. Kenapa berkelahi? Bukankah ibu nggak boleh? Kita kan satu kelas teman. Kenapa berkelahi? Itu namanya posisi rasa bersalah. Jadi si anak itu mau salah. Apa tidak belum? Kedulanan balik ngobok belum? Kok sore lo kalau Pak Rio? Seperti itu misalnya. Itu anak merasa bersalah. Enggak dicewek sih enggak, tapi dalam hatinya digugah rasa bersalahnya. Seperti itu. Jangan kok kecewa dengan belum. Jadi anaknya itu kecewa. Merasa bersalah. Itu penjelasan yang kedua. Salah satu 5 posisi kontrolnya seperti itu. Kontrol yang ketiga sebagai teman. Ini yang saya sering lihat ini Pak Haji Musin. Ketika ada anak misalnya baris angel, ini tapi kalau dirangkul ini sebagai teman. Sebetulnya anak jadi nggak takut, juga hatinya juga nggak terlalu sakit. Tapi karena dianggap sebagai teman seperti itu, gitu. Misalnya marah dengan kata-kata, tapi kata-katanya dengan bahasa gaul seperti bahasa anak-anak. Itu posisi sebagai teman, anak nggak sakit hati itu. Tapi kesalahannya malah disadari sebetulnya. Soalnya dirangkul kalau deret-deret ngasih tekan lapangan misalnya. Itu sebetulnya nyeneni bukan dengan kata-kata, bisa juga dengan kata-kata, tapi karena dirangkul sendiri anak nggak takut, maaf yang konsoli diri. Tapi sebenarnya hati kita itu mangkal nyeneni sebetulnya. Gitu. Itu kontrol yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika ada anak yang berkelahi atau ribut dalam kelahi di belakang misalnya, ini ada beberapa kata atau seorang guru mengatakan seperti ini. Ketika ada peserta didik ribut di belakang, seorang guru mengatakan seperti ini. Peraturannya apa? Apakah kalau guru sedang menjelaskan di depan itu boleh ribut? Tidak toh? Itu posisi memantau. Apa yang telah kamu lakukan? Ribut itu tadi. Guru pura-pura nggak tahu. Sedang ribut, ditanya, "Kayak ngopo?" Padahal tahu itu ribut. Itu sebetulnya merupakan posisi kontrol sebagai seorang guru supaya anak didiknya itu kembali ke kontrol real pembelajarannya, proses pembelajarannya. Gitu. Terus yang terakhir ini yang paling yang sudah dilaksanakan oleh Pak Febri tadi tentang misalnya ada kasus anak berkelahi. Posisi manajer, posisi Pak Febri ini masih sebagai seorang guru, dinasihati, dikasih solusi, tidak boleh mengulangi seperti itu. Itu posisi manajer dan posisi ini paling ideal. Ketika ada
ada masalah, ada kasus dengan peserta didiknya melanggar peraturan, selesaikan dengan posisi kontrol, manajer, sebagai manajer. Jadi bukan kita menghakimi, menghukum secara fisik, tapi disadarkan kesalahannya apa. Seperti itu ya Pak Sumar. Mungkin Pak Sumar nanti bisa memberikan contohnya. Ketika ada anak jenengan melanggar peraturan dengan posisi sebagai manajer, itu penyelesaiannya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa berikan contoh salah satu, mungkin guru yang lain mungkin. Bu, Maulidah Putri mungkin. Mas Umar lagi gak Bapak? Silakan Pak. Cukup. Sudah berapa menit Pak Rio? 5-6. Cukup. Saya kira itu yang Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan pelaksanaan disiplin positif. Di layar monitor sudah saya rangkum sebetulnya dari tadi, dari semalam. Dan tetapi nanti akan saya tambahkan kaitannya dengan pendapat Bapak Ibu, saya cantumkan nomor 3 dan 4. Seperti itu ya. Jadi pelaksanaan disiplin positif ini sebenarnya tujuannya adalah agar pembelajaran suasana pembelajaran itu nyaman. Misalnya ada tadi murid yang ribut. Jadi dengan disiplin positif ini harapannya ke depan anak tidak mengulangi itu seperti itu. Jadi pembelajarannya nyaman, aktif dan interaktif. Kesimpulan yang kedua, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Tahu berkarakter ya? Kemudian berdisiplin. Berdisiplin tahu ya? Bapak Ibu, tidak hanya disiplin tentang waktu, tapi patuh peraturan berasal dari dalam diri kita. Itu disiplin. Kemudian santun. Nah ini sekarang yang menjadi tantangan Bapak Ibu guru, norma, akhlak, jujur, itu menjadi tantangan kita sebagai guru masa depan. Akhlak terutama ya, akhlak, sopan dan santun. Kalau dulu waktu saya SD itu ada gurunya lewat itu, kalau sama-sama naik sepeda bisa jadi mandek dulu. Dulu waktu itu. Kalau sekarang kalau sama-sama naik motor ya minimal saling ngebel, senyum dan seterusnya. Itu sudah santun, sopan dan santun. Kemudian jujur, jujur ini luar biasa sulit. Jujur ini sulit. Mengatakan apa adanya ini sulit Mas Somad. Jujur itu sulit. Kemudian peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu, kaitannya dengan disiplin positif sebetulnya Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan semua. Sebagai seorang guru pernah mengalami kasus dan bagaimana menyelesaikan kasus itu sesuai dengan kontrol kita sebagai seorang guru. Dari setiap kasus yang kita atasi pasti metodenya berbeda. Dan harapan dari calon guru putra ini, guru itu selalu berpusat pada murid. Jadi apa yang dilaksanakan oleh guru, baik SPP-nya, cara belajarnya, itu berpusat pada murid. Jadi outputnya yang diharapkan itu murid menjadi profil belajar Pancasila. Murid yang berakhlak, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global. Jadi penanaman disiplin positif muaranya diharapkan mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan sosialisasi disiplin positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan hal-hal yang baik kaitannya untuk peserta didik kita untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Tutur kata salah itu dari saya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon perhatian sejenak Bapak Ibu guru yang saya hormati, ada info sedikit. Yang pertama itu tentang kemarin sudah saya sampaikan